Ia masih belum tahu sama sekali siapakah gerangan yang bertempur itu. Tapi menurut perhitungan Maiso Jenar, ia lebih baik melawan yang seorang itu apabila terpaksa, daripada melawan Simorudro suami istri. Karena itu ia memutuskan untuk menerjunkan diri dalam kancah pertarungan itu untuk membantu lawan Simorudro. Dan sesudah itu ia akan mengadakan perhitungan dengan lawannya. Mudah-mudahan lawan Simorudro itu tidak bersamaan maksud dengan kedatangannya, sehingga ia tidak perlu berhadapan-hadapan sebagai lawan. Setelah Maiso Jenar mendapatkan kesapan hati, maka ia segera mempersiapkan diri. Dibetulkannya ikat pinggangnya, kancing-kancing bajunya, dan ikat kepalanya, supaya nanti tidak mengganggunya. Demikianlah dengan menggeram keras untuk menandai kehadirannya, Maiso Jenar langsung menyerang istri Simorudro dengan suatu kepercayaan bahwa ia telah dibebaskan dari akibat racun karena jasa kawan permainannya Anis dari Selo. Racun Lowoijo yang didapatkannya dari Pasingsingan pun tak berhasil membunuhnya, apalagi jenis racun yang lain yang tidak berasal dari orang seperti Pasingsingan. Datangan Maiso Jenar sangat mengejutkan mereka yang sedang bertempur, sehingga suami istri Simorudro berloncatan mundur. Lawannya pun sejenak berdiri termangu, sehingga untuk saat suasana jadi hening, sepi seperti daerah kematian yang mengerikan. Tapi hal yang sedemikian itu tidak berlangsung lama, sebab terdengar suara Paro Simorudro membentak Maiso Jenar. "Hei, siapakah kau yang ikut serta mengantarkan nyawa?" Maiso Jenar tidak menyaut pertanyaan itu. Tetapi ia berkata kepada lawan Maiso Jenar, "Aku belum mengenal Tuan, tapi aku berdiri di pihak Tuan." Sebelum orang itu menjawab, terdengar teriak istri Simorudro, "Kita bunuh kalian berdua." Istri Simorudro tidak menantikan lagi jawaban, tapi dengan loncatan yang garang ia menyerang dengan kuku-kukunya yang diarahkan kepada Maiso Jenar. Segera pertempuran itu dimulai kembali, tapi sekarang Simorudro tidak dapat lagi mengurung lawannya, sebab sekarang mereka harus berhadapan satu lawan satu. Meskipun demikian, tidak segera dapat dilihat siapakah yang akan dapat menangkan pertempuran itu. Suami istri Simorudro yang menjadi semakin marah itu bertempur semakin garang pula. Mereka segera mengerahkan tenaga serta kesaktian mereka untuk segera dapat membinasakan lawan-lawannya yang berani masuki daerahnya, apalagi berani menantangnya. Dalam keadaan demikian, lawan Simorudro itu sempat juga menyaksikan Maiso Jenar bertempur, menyaksikan kelincahannya, keperkasaannya, serta kepercayaannya kepada diri seperti lazimnya seorang perwira. Ia pun menjadi berpikir tentang Maiso Jenar, sebab orang yang memiliki kehebatan yang sampai ke tingkat itu pastilah bukan orang sembarangan. Sementara itu pertempuran itu berlangsung terus, tapi dalam beberapa saat kemudian tampaklah bahwa Maiso Jenar berhasil menguasai lawannya. Baliknya orang yang telah bertempur itu pun setelah lawannya terkurung, seorang dapat pula sedikit demi sedikit mendesak musuhnya. Dengan demikian pertempuran itu ternyata sudah tidak seimbang lagi. Dalam kemarahannya, suami istri Simorudro itu bertempur semakin buas, liar dan kasar, sedang lawannya tampaknya tetap tenang dan yakin. Saat kemudian terdengar suara yang aneh keluar dari mulut Simorudro. Suara jeritan yang mirip dengan aba-aba. Apalagi setelah itu nampak pula gerak-gerak mereka yang mencurigakan. Meskipun mereka bertempur terus, nampak bahwa mereka sedang berusaha untuk mendekati lubang gua. Maiso Jenar maupun lawan yang seorang lagi dapat segera menangkap maksud itu. Karena itu mereka menjadi lebih waspada. Dan apa yang dicurigakan itu memang ternyata benar. Untunglah bahwa kawan bertempur Maiso Jenar memiliki kecepatan bergerak yang luar biasa.
Sehingga ketika pada suatu saat dengan sekali gerakan, suami istri Simorodro itu melompat akan masuki guanya. Cepat itu pula kawan bertempur Maiso Jenar itu telah melompat menghalang-halangi. Kembali Simorodro mengaum hebat karena marahnya. Bersamaan dengan itu geraknya menjadi semakin liar. Tapi keadaan itu tetap tidak menolong dirinya sehingga mereka tetap terdesak terus. Dalam keadaan yang demikian sekali lagi terdengar suara aneh dari harimau liar itu. Tapi kali ini ternyata mereka lebih berhati-hati. Demikian teriakan itu berhenti, demikian mereka melompat cepat seperti didera halilintar ke balik sebuah batu besar di samping guanya. Segera Maiso Jenar dan kawan bertempurnya itu memburu, tapi terlambat. Saat kemudian terdengar deru yang hebat di balik batu itu dan berguguranlah tanah di sekitarnya, menyeret batu besar itu seolah-olah terhisap ke dalam sebuah lubang besar di bawah tanah. Agar tidak turut terseret ke dalamnya, maka Maiso Jenar bersama dengan lawan Simorodro itu serentak melompat mundur. Selanjutnya untuk beberapa lama, mereka hanya merenungi honggokan tanah bekas guguran itu. Sebuah pintu rahasia, desis orang itu. Memang sejak semula Maiso Jenar juga menduganya demikian. Apabila yang berkepentingan sudah ada di dalamnya, dengan sedikit sentuhan pada alat yang diperlukan, gugurlah tanah di atas pintu itu dan menutup lubangnya, sehingga mereka tidak akan dapat dikejar untuk selanjutnya keluar dari pintu rahasia yang lain. Sebentar kemudian kembali orang itu berkata, "Terima kasih atas pertolongan Tuan. Aku hanya membantu mempercepat penyelesaian saja. Sebab tanpa aku pun nampaknya Kisanak pasti dapat menyelesaikan seorang diri," jawab Maiso Jenar. Orang itu tertawa lirih, katanya melanjutkan, "Tuan terlalu menyanjung aku. Tapi sebenarnya bahwa kedatangan Tuan menyelamatkan nyawaku. Hanya sayangnya bahwa aku terpaksa tidak dapat terlalu lama menemui Tuan. Sebab ada satu pekerjaan yang harus aku selesaikan." Jantung Maiso Jenar berdesir lembut. Apakah gerangan yang akan dilakukannya? Karena itu ia mencoba bertanya, apakah yang memaksa Kisanak begitu tergesa-gesa? Suatu pekerjaan yang tak berarti, jawabnya. Aku hanya ingin memeriksa keadaan dalam gua. Maiso Jenar mulai melihat adanya suatu rahasia pada orang itu. Karenanya ia tidak bertanya tentang siapakah dia dan dari manakah datangnya. Sebab pertanyaan yang demikian tentu tidak akan mendapat jawaban. Maka kemudian ia hanya berkata, "Bolehkah aku turut serta masuk ke dalam gua?" Orang itu nampak ragu-ragu sejenak, baru ia menjawab dengan mengajukan sebuah pertanyaan. "Tuan, apakah sebenarnya yang akan Tuan lakukan di atas bukit kecil ini?" Mendengar pertanyaan orang itu, Maiso Jenar menjadi agak bingung. Tapi pasti bahwa ia tidak akan menyebutkan keperluan yang sebenarnya. Maka dijawabnya dengan sekenanya saja. "Aku datang untuk menuntut balas atas kematian kakakku di Pangrantunan." "Pangrantunan?" sahut orang itu. "Ya," jawab Maiso Jenar. Nampaklah orang itu berpikir sejenak, lalu katanya kemudian, "Tuan, orang Pangrantunan?" "Ya," jawab Maiso Jenar pendek. Sayanglah bahwa Maiso Jenar tak dapat melihat sorot mata orang itu di dalam gelap. Kalau saja ia mengetahui, dapatlah ia mengerti bahwa orang itu curiga kepadanya. Maka sejenak kemudian, apakah yang Tuan lakukan seterusnya? Tuan pasti tidak akan dapat menemukan suami istri itu untuk beberapa lama. "Tak apalah," jawab Maiso Jenar. "Tapi aku hanya ingin melihat-lihat saja. Mudah-mudahan apa yang Tuan katakan benar. Silakan Tuan melihat. Seterusnya aku berjanji untuk membalas budi Tuan membinasakan suami istri Simorodro pada kesempatan lain. Semoga Tuan benar-benar tidak mempunyai kepentingan lain kecuali itu," gumam orang itu. Maka kemudian orang itu pergi bersama Maiso Jenar memasuki gua Simorodro dengan hati-hati. Mungkin terdapat berbagai rahasia di dalamnya. Gua itu sebenarnya tidaklah begitu dalam, tapi di dalamnya terdapat beberapa ruang
yang dindingnya dilapisi papan, tak ubahnya seperti ruang-ruang biasa. Ruang itu diterangi dengan obor-obor. 2 ruang sudah mereka masuki, tapi mereka tak menemukan sesuatu. Maka sampailah mereka pada ruang yang ketiga, yang tidak seperti ruang-ruang lain. Ruang ini mempergunakan pintu yang ditutup rapat. Ternyata pintu ini tidak hanya ditutup rapat, tetapi juga dikancing dengan kancing yang tak dapat diketahui oleh orang lain. Ketika sudah berapa lama mereka tak berhasil membukanya, mereka menjadi tidak sabar lagi. Mereka berdua sepakat untuk membuka pintu itu dengan paksa. Dengan demikian mereka mempergunakan kaki mereka untuk bersama-sama menjebol pintu kayu yang terkancing itu. Dengan satu tendangan yang hampir bersamaan, mereka dapat memecahkan pintu itu, yang dengan suara gemeretak pecah berserakan. Tapi meskipun pintu itu sudah menganga lebar, mereka tidak tergesa-gesa masuk, sebab bukanlah mustahil bahwa ada apa-apa di dalamnya. Setelah berapa saat tak ditemukan apapun, maka dengan langkah yang sangat hati-hati, mereka melangkah masuk. Tetapi demikian mereka melangkahkan kakinya melewati telundak pintu, demikian serentak bulu roma mereka berdiri. Di sudut ruangan itu mereka melihat sebuah nampan di atas sebuah meja, yang dialasi dengan kain bludru buatan Tiongkok yang berwarna kuning keemasan. Dan yang mengejutkan mereka adalah cahaya yang biru kekuning-kuningan, yang memancar dari 2 keris yang diletakkan di atas kain bludru itu. Karena itu untuk sesaat mereka tegak berdiri seperti patung. Maiso Jenar sebagai seorang perwira istana sudah pasti bahwa apa yang dilihatnya itu sangat mengharukan hatinya. Ia yakin sekarang bahwa Nogososro dan Sabu Inten itu adalah keris-keris yang asli. Maiso Jenar memang pernah melihat keris itu beberapa kali. Dahulu sebelum lenyap dari istana Demak, memang tidak semua prajurit, bahkan perwira yang beruntung dapat menyaksikan keris itu. Karena Maiso Jenar saat itu menjadi pengawal raja dan istana, maka ia diberi kesempatan untuk menyaksikan pada saat keris itu dimandikan pada hari pertama setiap tahun. Karena itu ia hampir tidak dapat lagi mengendalikan diri. Hampir saja ia melompat mendekati keris-keris itu kalau saja orang yang berdiri di sampingnya itu tidak menggamitnya sambil berkata, "Apakah Tuan berkepentingan dengan keris-keris itu?" Maiso Jenar kini tak dapat mengelak lagi. Kedua keris yang dicarinya sudah ada di hadapannya, maka apapun yang terjadi haruslah dihadapinya. Maka jawabnya tegas, "Benar Kisana, aku datang untuk kedua keris ini. Aku harap Tuan mempunyai kepentingan yang tidak sama dengan kepentinganku." Orang itu menggeram. "Aku sudah menduga, tetapi sayang bahwa kepentingan kita sama." Mendengar kata-kata orang itu, seharusnya Maiso Jenar tidak lagi terkejut. Namun demikian darahnya bergelora hebat. Dengan menahan diri ia berkata, "Kisana, maafkanlah, aku tidak dapat melepaskannya lagi." Orang itu merenung sejenak. Dalam keremangan cahaya oncor-oncor, Maiso Jenar melihat betapa gelisah perasaannya, sehingga akhirnya keluarlah kata dari mulutnya, "Tuan, aku telah berhutang budi kepada Tuan, tapi aku akan tetap pada pendirianku untuk mendapatkan benda-benda keramat dari istana Demak itu." Maiso Jenar tidak tahu siapakah orang itu, sebagaimana orang itu tidak mengenal Maiso Jenar. Karena itu mereka saling berketapan hati untuk dapat menguasai kedua pusaka itu. Bagaimanapun Maiso Jenar menyabarkan diri, namun akhirnya terlontar pula kata-katanya yang tajam. "Kisana, seharusnya tadi aku membiarkan Tuan bertempur seorang diri dan sekaligus dibinasakan oleh suami istri Simorodro itu." "Kalau demikian," jawab orang itu yang meskipun nampaknya masih tenang semula, tetapi isi katakannya tidak kalah runcingnya, "Tuan akan berbuat kesalahan. Bukankah lebih mudah untuk melawan aku seorang menurut pertimbangan Tuan daripada melawan mereka berdua?
Sekali lagi darah Maiso Jenar menggelegak. Ternyata orang itu dapat dengan cepat menebak perhitungannya. Maka jawabnya tanpa tedeng aling-aling, "Kisana, benar. Memang demikianlah apa yang akan aku lakukan." "Baik Tuan," sahut orang itu. "Tetapi sebaiknya Tuan pertimbangkan sekali lagi." "Tidak ada pertimbangan lain," jawab Maiso Jenar. "Ya sudah pasti sekarang bahwa ia harus bertempur melawan orang itu." Sebenarnya ia masih bimbang terhadap bakal lawannya, menilik sikap serta kata-katanya. Agak aneh kalau ia termasuk golongan hitam yang lain yang menginginkan pusaka-pusaka itu. Bentar kemudian Maiso Jenar teringat pula keramahan Joko Soko pada waktu ia akan menyertai rombongan orang-orang yang akan melintas hutan Tambak Boyo. Juga suami Sri Simorodro itu sendiri yang dengan ramah minta menginap di Kademangan Prambanan. Karena itu ia tidak akan menilai orang dari sikap serta kata-katanya. Sementara itu orang itu menjawab, "Kalau demikian, marilah kita tentukan bersama siapakah yang berhak untuk menguasai kedua keris itu." Maiso Jenar sudah yakin bahwa memang demikianlah yang akan terjadi. Tapi meskipun demikian, ketika mendengar kata-kata itu keluar dari mulut orang itu, mau tak mau ia terpaksa menaruh hormat kepadanya. Maka jawabnya, "Kata-kata Tuan adalah kata-kata jantan. Mudah-mudahan aku dapat mengimbangi kejantanan Tuan." Yang mengherankan tetapi juga agak menjengkelkan Maiso Jenar, orang itu masih saja tertawa lirih. Katanya, "Marilah kita keluar supaya kita tidak harus berdesak-desaan dengan dinding-dinding ruang ini." Maiso Jenar tidak menjawab, ia langsung melangkah keluar. Diikuti oleh orang itu, sambil berjalan Maiso Jenar menimbang-nimbang tentang lawannya. Pastilah orang ini berilmu tinggi dan pasti orang itu pula yang telah menyebarkan sirep sedemikian tajamnya. Maka ketika mereka sudah sampai di luar gua, segera mereka saling berhadapan dengan taruhan yang besar. Juga masing-masing menyadari bahwa mereka akan berhadapan dengan lawan yang cukup tangguh. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali bekerja mati-matian untuk memperebutkan kedua pusaka itu. Apalagi Maiso Jenar yang langsung atau tidak langsung ikut serta bertanggung jawab akan keselamatan pusaka itu. Maka taruhannya untuk mendapatkan kedua keris itu adalah nyawanya. Jenak kemudian setelah mereka bersiap, terdengarlah orang itu berkata, "Marilah Tuan, permainan kita mulai." "Silahkan," jawab Maiso Jenar pendek. Dan segera terjadilah suatu pertarungan yang dahsyat. Meskipun mula-mula mereka nampaknya agak segan-segan, tetapi ketika mereka merasakan benturan-benturan serta tekanan-tekanan dari masing-masing pihak, akhirnya mereka tidak lagi mengendalikan diri. Lawan Maiso Jenar itu ternyata memang orang perkasa luar biasa, gerakan-gerakannya serba cepat dan mempunyai tenaga yang hebat, sehingga menimbulkan desiran-desiran angin yang menyambar-nyambar mengiringi setiap gerak dari tubuhnya. Dan Maiso Jenar adalah seorang yang mempunyai pengalaman yang cukup baik, sehingga setiap gerakan tangan serta kakinya selalu mempunyai arti serta membahayakan. Tubuhnya yang tidak sebesar lawannya itu bergerak-gerak seperti bayangan, yang dengan lincahnya menari-nari mengitari lawannya dengan belayan maut. Lawannya yang tegap itu lebih mempercayakan diri pada kekuatannya, sehingga beberapa kali ia dengan beraninya menyerang dengan mempergunakan kedua tangannya, bahkan dengan serangan-serangan berganda, sehingga suatu ketika Maiso Jenar tidak sempat lagi mengelakkan diri. Pukulan orang itu ditambah sekaligus dengan berat tubuhnya yang besar mengenai pelipis Maiso Jenar demikian kerasnya, sehingga Maiso Jenar terdorong beberapa langkah ke belakang. Tapi rupanya ia tidak saja berhenti sampai sekian. Sebelum Maiso Jenar dapat memperbaiki keadaannya kembali, ia berhasil mengenai lambung Maiso Jenar dengan kakinya. Kembali Maiso Jenar terhuyung-huyung surut beberapa langkah. Untunglah bahwa ia mempunyai ilmu yang tinggi, sehingga meskipun dengan agak kesulitan, dalam sekejap ia telah berhasil tegak di atas kedua kakinya yang kokoh kuat bagaikan tonggak baja.
Karena beberapa pukulan yang dapat mengenainya itu, Maiso Jenar menjadi marah bukan buatan. Wajahnya nampak menyala serta matanya menyorotkan sinar-sinar yang memancarkan pergolakan darahnya. Sekali ia melompat ke depan dan dengan sebuah gerakan tipuan yang bagus, ia berhasil menarik perhatian lawannya pada tangan-tangannya yang menyerang ke arah kepala. Kemudian dengan kecepatan yang hampir tidak nampak, ia mengangkat kaki kanannya dan langsung menghantam dada lawannya. Demikian keras serangan itu sehingga lawannya terpental beberapa langkah. Tapi demikian ia tegak, demikian ia telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Bahkan saat kemudian ia telah melangkah maju dan dengan kuatnya ia menghantam ke arah dada Maiso Jenar dengan satu langkah. Maiso Jenar bergerak ke samping dan demikian pukulan itu tidak mengenai sasarannya. Demikian Maiso Jenar membalas dengan sebuah pukulan pada wajah orang itu. Kali ini Maiso Jenar sekali lagi tak berhasil mengenainya, sehingga orang itu terdorong mundur. Maiso Jenar tidak mau memberi kesempatan lagi, sekali lagi ia menyodok perut lawannya. Sehingga orang itu menggeliat kesakitan dan melompat beberapa langkah ke samping. Tetapi Maiso Jenar tidak mau kehilangan kesempatan yang baik itu. Ia pun sekali lagi melompat dan dengan bergelombang ia menyerang bertubi-tubi sehingga orang itu terdesak mundur dan mundur. Tapi rupa-rupanya keadaannya tidaklah tetap demikian. Tiba-tiba orang itu menggeliat ke samping dan dengan suatu putaran yang cepat ia berhasil membingungkan Maiso Jenar. Yang ingin memotong putaran itu, cepat ia mempergunakan kesempatan ini dengan melompat ke samping lawannya. Dan dengan suatu gerakan yang tangkas ia merendahkan diri. Setengah lingkaran ia mutar tubuhnya untuk langsung menyerang Maiso Jenar. Maiso Jenar terkejut melihat gerakan-gerakan yang berubah-ubah itu, sehingga ketika sebuah pukulan melayang ke wajahnya, ia tidak sempat mengelakkan diri. Demikian kerasnya pukulan itu sehingga Maiso Jenar terdorong beberapa langkah. Pukulan itu terasa sakitnya bukan main. Sebagai seorang perwira, tubuh Maiso Jenar cukup mempunyai daya tahan yang kuat. Tapi dikenai oleh pukulan ini wajahnya menjadi panas. Dan sejenak pandangan matanya agak kabur ketika ia mengusap wajah itu dengan tangan.